Halo semuanya, kami dari kelompok 2B akan menjelaskan praktikum dari mata kuliah Hygiene Pangan Asal Hewan terkait pemeriksaan kualitas pada daging babi. Yang pertama, kita akan melakukan uji pemeriksaan kualitas daging babi, di mana tujuan dari pemeriksaan ini ialah untuk menentukan kelayakan daging tersebut untuk kita konsumsi. Adapun beberapa hal yang dapat kita ketahui dari pemeriksaan ini ialah perbedaan warna, kandungan lemak, bau, konsistensi dan tekstur, mutu, pH, nilai susut masak, serta jumlah kuman pada daging segar dan juga busuk. Di mana dalam pemeriksaan ini ada dua macam uji yang dapat kita lakukan. Yang pertama itu adalah uji subjektif dan juga uji objektif. Uji subjektif meliputi uji warna, bau, konsistensi, tekstur, jaringan ikat, dan juga kepualaman. Sedangkan uji objektif meliputi uji pH, daya ikat air, dan juga uji kadar air. Yang pertama ada uji subjektif, di mana pada uji ini yang diandalkan itu adalah indera penciuman kita, indera peraba, dan indera penglihatan kita. Yang pertama itu mengamati warna daging, lemak, keadaan tenunan pengikatnya, serta kepualaman pada daging babi itu sendiri dengan indera penglihatan. Kemudian kita juga dapat mencium bau daging dan meraba konsistensi dan tekstur pada daging babi itu sendiri. Pada uji subjektif yang sudah dilakukan, pada warna daging ditemukan warna merah muda, di mana warna merah pada daging disebabkan oleh adanya mioglobin. Nah, daging babi yang normal, postmortemnya akan berwarna merah muda dan akan berubah menjadi gelap ketika mendapat kontak dengan oksigen. Apabila daging terkena kontak dengan oksigen terus-menerus, warna daging akan menjadi abu-abu, bahkan akan menjadi warna hijau kebiruan. Kemudian, untuk bau dan aroma didapatkan hasil bau seperti amonia. Nah, daging segar pada umumnya memiliki bau seperti darah segar. Nah, daging yang sudah mengalami pembusukan, khususnya pada daging merah, baunya akan seperti campuran enzim lipatik triasilgliserol, ketingkat oksidatif asam lemak tak jenuh, serta produk degradasi protein yang terakumulasi dalam jaringan lemak ataupun adiposa. Kemudian yang ketiga, pada pemeriksaan konsistensi dan tekstur didapatkan hasil konsistensi daging liat dan juga tekstur daging sedang. Nah, konsistensi daging dipengaruhi oleh jumlah jaringan ikat penyusun ototnya. Nah, konsistensi daging dinyatakan dengan liat ataupun firmness, lembek ataupun softness, dan juga berair ataupun juiciness. Nah, daging segar umumnya memiliki tekstur yang halus, sedangkan daging busuk memiliki tekstur yang kasar. Kemudian yang keempat itu pemeriksaan jaringan ikat, di mana didapatkan hasil mutu 2 ataupun positif. Nah, tenunan pengikatan pada daging akan terlihat pada pemotongan melintang, sesuai dengan peraturan DJPRI bahwa jika secara visual tidak mengandung jaringan ikat ataupun negatif, maka daging termasuk klasifikasi mutu 1, dan jika jaringan ikat positif, maka daging termasuk klasifikasi mutu 2. Kemudian yang terakhir, pemeriksaan kepualaman daging, di mana didapatkan hasil skor 1 atau tidak ada marbling. Nah, kepualaman ataupun marbling merupakan kondisi di mana daging memiliki bintik-bintik lemak di antara serat-seratnya ataupun intramuskular. Di mana terdapat 12 skor standar marbling, di mana dari tidak ada marbling hingga banyak ada marbling. Kemudian dilanjutkan dengan penimbangan berat pada daging. Tujuan dari penimbangan berat ini ialah sebagai prosedur awal sebelum melakukan uji objektif pada daging. Uji objektif yang pertama dilakukan ialah penghitungan atau pengukuran pH daging. Prosedur yang dilakukan dalam penghitungan atau pengukuran pH yaitu mengambil daging sebanyak 5 gram lalu dilumatkan dalam mortir, kemudian tambahkan 5 ml Aquades dan homogenkan bersama daging. Selanjutnya, kita masukkan elektroda pH meter ke dalam campuran tersebut dan membaca angka yang akan ditunjukkan oleh pH meter setelah angkanya ditetapkan. Ulangi pengukuran ini sebanyak 2-3 kali. Uji objektif kedua yaitu penetapan daya ikat air atau Water Holding Capacity atau WHC.
Prosedurnya yaitu dengan menimbang daging segar sebanyak 300 mg, lalu tempatkan potongan daging di antara dua kertas saring yang menyerap air atau kertas Wattman nomor 41 yang terletak di atas lempengan kaca. Letakkan lempengan kaca yang lain di sebelah atas lalu ditekan dengan beban seberat 35 kg. Biarkan sekitar 5 menit. Setelah itu, area pada kertas saring yang berupa dua lingkaran, yaitu area yang menunjukkan luas area daging yang dipres atau lingkar dalam dan luas area dari air yang keluar dari daging setelah dipres atau lingkar luar. Luas lingkaran ini dihitung dengan modifikasi berupa mengambil rataan jari-jari lingkaran dan dimasukkan ke dalam rumus luas area basah sama dengan luas lingkar luar dikurangi luas lingkar dalam dibagi 100. Setelah memperoleh luas area basah, hasilnya akan dimasukkan ke dalam rumus jumlah kandungan air bebas atau MgH2O, yaitu rumusnya luas area basah dalam cm kubik dibagi 0,0948 dikurangi 8,0. Berikutnya ada pengukuran susut masak, di mana prosedurnya itu mengambil sampel dan ditimbang sebanyak 10 gram, lalu dicatat sebagai berat awal sebelum pemasakan. Setelah itu daging dimasukkan ke dalam kantong plastik dan direbus di dalam water bath dengan suhu 80 derajat Celcius selama 30 menit. Setelah itu sampel didinginkan pada kulkas dengan suhu 15 derajat Celcius. Yang selanjutnya sampel ini akan ditimbang dan dicatat sebagai berat akhir. Presentasi susut masak dihitung dengan rumus berat awal dikurang berat akhir dibagi berat awal dikali 100%. Dalam praktikum ini, untuk water bath-nya kami menggunakan atau menggantinya dengan inkubator dengan suhu inkubatornya 37 derajat Celcius. Selanjutnya kita akan membahas hasil dari uji yang kedua, yaitu uji objektif, di mana pada uji pH daging didapatkan hasil pH 3,5. Nah, pH daging babi pada postmortem umumnya turun dari 7 sampai sekitar 5,5 sampai 5,8 selama 24 jam pertama. Hal tersebut dikarenakan adanya proses glikolisis. Nah, perubahan pH ini akan berpengaruh terhadap kualitas daging, seperti kelembutan, warna, dan juga umur simpan dari daging. pH rendah akan membuat daging menjadi lembut, tetapi daya simpannya akan pendek. Lalu yang kedua, pemeriksaan daya ikat air didapatkan angka 53,47%. Nah, daya ikat air ini merupakan kemampuan daging untuk menahan airnya sendiri tanpa terpengaruh faktor luar. Daya ikat air ini berpengaruh pada kualitas daging seperti keempukan ataupun tenderness, rasa basah ataupun juiciness, dan juga warna. Nah, pengukurannya dapat dilakukan dengan penekanan ataupun metode HAM dan juga pemusingan ataupun centrifuge. Dan yang terakhir itu pemeriksaan kadar air. Didapatkan hasil pemeriksaan kadar air yaitu 98,47%. Nah, perlu kita ketahui bahwa kadar air dalam daging ini berpengaruh pada kualitas daging seperti kebasahan ataupun juiciness, keempukan, dan warna, dan juga cita rasa ataupun taste. Nah, air ini juga akan menjadi media reaksi-reaksi kimia, biokimia, dan juga biologis, serta akan menjadi media transformasi substrat, sistem vaskuler, dan juga serabut otot. Kesimpulan, berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap kualitas daging babi, diperoleh hasil bahwa daging memiliki kualitas yang layak untuk dikonsumsi. Namun, sebelum dikonsumsi, daging tersebut harus diolah terlebih dahulu dengan pemanasan yang sempurna agar daging matang sehingga dapat terhindar dari kuman.